Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Angginar Aini dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, atau bisa disebut juga dengan UHAMKA. UHAMKA adalah kampus yang unggul bukan hanya di bidang prestasinya juga, tapi lingkungannya yang nyaman, religius, dan inspiratif. Nah, sebagai mahasiswa BK, saya itu sangat merasa nyaman dan fasilitasnya itu lengkap banget. Nah, tadi kan UHAMKA udah unggul ya teman-teman. Prodi BK juga salah satu prodi yang sudah unggul juga loh teman-teman. Nah, di UHAMKA itu fasilitasnya sangat banyak. Salah satunya yaitu smart class yang didesain sangat bagus dan nyaman. Jadi, teman-teman belajarnya tidak bosan dan gak cuma ngedengerin penjelasan dari dosen doang nih. Jadi kita bisa senang-senang juga. Dan di UHAMKA juga ada loh taman yang indah, nyaman, dan asri. Taman tersebut bisa digunakan untuk nugas, untuk ngobrol bareng teman, atau untuk sekedar ngadem sambil dengerin musik. Dan juga bagus loh untuk foto-foto kalau habis kelas atau lagi bareng-bareng sama teman-teman. Dan juga kalau teman-teman malas nih naik tangga, UHAMKA juga menyediakan lift di setiap gedungnya. Dan adanya masjid yang besar menambah suasana UHAMKA itu semakin religius banget, karena sering banyak warga-warga sekitar juga yang ke masjid tersebut. Dan mahasiswa-mahasiswinya juga banyak yang menggunakan masjid untuk sholat, ngaji, dan buat tenangin diri setelah pulang dari kampus gitu teman-teman. Nah teman-teman, sedikit cerita mengenai Prodi BK yang dimana kita itu masuk Prodi BK diajarkan untuk gimana sih caranya memahami orang lain dan biar bisa lebih peka ke orang lain. Nah di Prodi BK juga kita diajarkan lah untuk gimana sih ngertiin perasaan orang lain dan jadi pendengar yang baik untuk teman-teman atau orang-orang sekitar kita. Nah teman-teman, tapi di BK juga nggak cuma teori doang loh yang diajarkan, kita bisa dan diajarkan untuk ke masyarakat, untuk ke sekolah, terus kita belajar latihan konseling, terus kita belajar bimbingan kelompok, dan banyak lagi yang seru-seru. Jadi nggak cuma teori yang bikin kita pusing. Nah, salah satunya lagi itu dosen-dosen di UHAMKA itu sangat baik loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kayak konseling atau cerita-cerita, itu bisa banget ke dosen-dosen UHAMKA karena dosen-dosennya hebat-hebat. Terus teman-teman juga sportif dan yang rasa aman aja. Jadi belajarnya hanya bukan untuk pintar, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli, dan siap membantu orang lain atau orang di sekitar kita. Dan saya sebagai mahasiswi BK di UHAMKA banyak belajar banget tentang memahami diri sendiri dan banyak belajar banget tentang proses komunikasi dengan orang lain yang penuh empati, sabar, peduli, dan saling menghargai. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau masuk kampus yang fasilitasnya bagus, keren, dan sudah update, dan sudah unggul juga, teman-teman bisa nih masuk UHAMKA karena tadi dosennya baik, terus ramah, dan sudah ahli semua. Dan juga ada prodi BK di dalamnya yang bisa membuat teman-teman memahami perasaan diri sendiri, memahami orang lain, peduli, dan empati kepada orang lain. Teman-teman bisa bergabung di UHAMKA dan di prodi BK UHAMKA. Untuk teman-teman, mari bergabung bersama kami di BK UHAMKA, kampusnya anak BK yang keren, peduli, dan siap untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, yaitu interaksi sosial dalam bimbingan dan konseling. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Benar gak sih? Nah, bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan
atau kelompok-kelompok manusia saling bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan ada juga yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang menunjukkan pada hubungan sosial yang dinamis. Nah, selanjutnya ada 2 syarat yang harus dipenuhi jika ingin interaksi sosial terjadi. 2 syarat itu adalah yang pertama terjadinya komunikasi dan yang kedua kontak sosial. Nah, komunikasi itu juga menjadi peran penting loh jika melakukan kontak sosial. Jadi dalam komunikasi itu ada 2 jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya itu memiliki peran dalam menyampaikan pesan, perasaan, dan gagasan orang lain. Nah, selanjutnya ada kontak sosial, merupakan hubungan antara satu orang atau lebih dengan percakapan yang saling mengerti tujuan masing-masing dalam kehidupannya. Kontak sosial juga dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ada 2 macam jenis kontak sosial, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer adalah ketika seseorang bertemu dan berkomunikasi secara langsung tanpa memakai perantara. Contohnya, seperti saling menebar senyum antara individu, tatap muka, dan berjabat tangan. Sedangkan kontak sosial sekunder adalah kontak secara tidak langsung dan memakai perantara. Kontak ini perlu menggunakan media bantuan sebagai alat bantu komunikasi. Contohnya mengirim surat dan mengobrol lewat media sosial. Nah, selanjutnya ada dasar berlangsungnya interaksi sosial, yang dimana dasar berlangsungnya interaksi sosial ini terletak pada adanya hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial itu kan dapat terjadi tadi apabila terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kedua hal ini menjadi syarat utama agar hubungan sosial bisa terbentuk, karena tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi, proses saling mempengaruhi antar manusia tidak mungkin terjadi. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, adanya imitasi. Poin ini mempunyai peran penting dalam hal interaksi sosial. Dengan imitasi juga seseorang dapat memenuhi berbagai peraturan-peraturan, menilai, dan tata krama yang berlaku di masyarakat. Nah, ini termasuk nilai positifnya. Akan tetapi, imitasi juga ada nilai dan pengaruh buruknya. Contohnya, seseorang dapat melakukan perbuatan yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat dan dapat menghancurkan daya kreativitas seseorang tersebut. Selanjutnya, yaitu ada sugesti. Ketika seseorang memberikan sifat ataupun sikap yang ada pada dirinya kemudian diterima oleh pihak atau individu lain ini. Nah, sugesti ini biasanya terjadi apabila seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Hal ini bersifat lebih mendalam ke kepribadian individu, dan proses ini dapat berjalan dengan sendirinya ataupun disengaja dikarenakan tiap-tiap individu membutuhkan hal-hal tertentu di dalam kehidupannya. Yang terakhir, adanya simpati, proses di mana munculnya keinginan atau ketertarikan individu kepada individu yang lainnya. Dalam hal ini, individu sudah memegang peranan penting dalam dirinya, meskipun tujuannya dari simpati sendiri adalah untuk bekerja sama. Nah, selanjutnya ada studi kasus nih. Jadi studi kasus ini dibahas tentang siswa yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Subjek ini dikenal sebagai anak yang pendiam, pemalu, suka menyendiri, dan kurang mampu mengontrol emosinya. Ia cenderung menarik diri dari kegiatan kelompok serta merasa takut melakukan kesalahan saat berinteraksi dengan teman-temannya. Nah,
ada faktor penyebab utama kesulitan si subjek ini bersosialisasi karena dari dua sisi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek psikologis seperti rasa malu berlebihan, rendahnya kepercayaan diri, dan perasaan takut tidak diterima oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pola asuh orang tua juga mempengaruhi nih suasana rumah yang kurang mendorong anak untuk bergaul, serta kurangnya dukungan sosial di sekolah menjadi pemicu yang memperkuat perilaku menarik diri pada subjek tersebut. Nah, penelitian ini melakukan beberapa tahap bimbingan melalui serangkaian dan kegiatan konseling dengan pendekatan behavioral. Dalam prosesnya, subjek diarahkan untuk mengamati perilaku sosial teman-temannya, dilatih melalui permainan peran, serta diberikan penguatan positif agar tumbuh rasa percaya diri. Nah, secara bertahap, subjek mulai menunjukkan perubahan perilaku yang positif, berani berinteraksi, aktif dalam kelompok, dan tidak malu lagi bergaul dengan teman-temannya. Perubahan ini menunjukkan bahwa latihan perilaku sosial sederhana dan dorongan positif dari lingkungannya sekitar mampu meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak. Kesulitan sosial pada anak itu biasanya kan disebabkan oleh kombinasi faktor psikologis dan lingkungan dan dapat diatasi melalui pendekatan pembelajaran sosial yang berkesinambungan. Nah, secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa dukungan lingkungan pendekatan, bimbingan yang tepat, serta pemberian motivasi dan pengalaman sosial yang positif sangat berperan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan bersosialisasi agar dapat berkembang menjadi individu yang percaya diri dan mampu berinteraksi dengan baik di lingkungannya. Nah, ada pula kesimpulannya, yaitu interaksi sosial merupakan proses saling berhubungan antara individu maupun kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui interaksi inilah manusia dapat bekerja sama, berkomunikasi, dan membentuk hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial juga menjadi dasar terbentuknya kehidupan masyarakat yang teratur. Tanpa adanya interaksi sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya dan kehidupan bermasyarakat juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, yang tadi sudah dipaparkan itu materi tentang interaksi sosial. Semoga kedepannya kita bisa berinteraksi dengan baik ya. Dah guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.